Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ringkasan naskah akademik Badan Usaha Milik Desa atau Kalurahan Gunung Kidul. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya Irfanul Kholis, kedua Priyo Sambodo, yang ketiga Pandu Fajar Farandi, yang keempat Rana Astiana, yang kelima M. Fitra Pratama, dan yang keenam Ajeng Fitriani Nurlaili. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih, akan saya bacakan. Yang pertama, upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera melalui pengaturan hukum terhadap badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang pertama, memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran bagi rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik desa di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam rancangan badan usaha milik desa di Kabupaten Desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa melalui pembentukan pemerintah desa yang mandiri dan tangguh. Yang kelima, menganalisa batasan ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pembentukan ranperda tentang badan usaha milik desa untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan. Selanjutnya, Yang selanjutnya ada tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang badan usaha milik desa adalah yang pertama, mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Gunung Kidul tentang badan usaha milik desa. Yang kedua, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan peraturan daerah tentang rencana peraturan daerah Kabupaten Gunung Kidul tentang badan usaha milik desa. Merumuskan pedoman untuk pelaksanaan badan usaha milik desa di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya ada penyusunan. Penyusunan naskah akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan naskah akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian ini penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif adalah metode dengan melakukan analisis hukum terhadap data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Landasan sosiologis yang menjadi pertimbangan sosiologis dalam Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Gunung Kidul sekarang ini adalah satu, pengembangan basis ekonomi di sana menjadi problematika antara keterbatasan SDM yang sangat tinggi dengan keterbatasan akses masyarakat akan informasi, menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan yang seharusnya memiliki peluang besar. Yang kedua, masyarakat desa tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah dan perekonomian desa dapat berjalan secara efektif. Ketiga, Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga pengembangan ekonomi desa yang merupakan komponen sumber pendapatan asli desa yang penting. Keempat, dalam rangka mendapatkan hasil atau
kontribusi badan usaha milik desa yang signifikan dibutuhkan pengelolaan profesional dengan berpedoman kepada aturan yang pasti. Landasan yuridis. Landasan yuridis ditambahkan amanat pasal 8706 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa 1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUM Desa. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ketiga, BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan. Konsep badan usaha milik desa. Pembentukan badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUMDes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam membentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada perkara pemerintahan dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipasi, dan emasipatif dari masyarakat desa. Judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha milik Kelurahan Kabupaten Gunung Kidul. Konsideran Dasar hukum mengingat bab 1 ketentuan umum berisi penjelasan umum tentang kelurahan, pemerintahan kelurahan, lurah, badan permusyawaratan kelurahan, badan usaha milik kelurahan, aset kelurahan, musyawarah antar kelurahan, peraturan kelurahan, peraturan bersama lurah, anggaran dasar BUM kelurahan, anggaran rumah tangga BUM kelurahan, dan lain sebagainya. BUM kelurahan dan BUM kelurahan bersama. Yang pertama, bagian ke-1 umum, berisi tujuan dan prinsip pendirian BUM kelurahan. Yang kedua, berisi pendirian BUM kelurahan, pendaftaran BUM kelurahan, organisasi BUM kelurahan, pegawai BUM kelurahan, rencana program kerja BUM kelurahan, kepemilikan BUM kelurahan, modal BUM kelurahan, aset BUM kelurahan, pinjaman BUM kelurahan, unit usaha BUM kelurahan, pengadaan barang dan atau jasa, kerjasama BUM kelurahan, pertanggungjawaban BUM kelurahan, pembagian hasil usaha BUM kelurahan, kerugian BUM kelurahan, penghentian kegiatan usaha BUM kelurahan, perpajakan, retribusi, pendataan, dan pemeringkatan BUM kelurahan, pembinaan dan pengembangan BUM kelurahan. Yang terakhir, bagian ketiga, BUM kelurahan bersama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 4 tentang ringkasan naskah akademik Badan Usaha milik Desa atau Kelurahan Gunung Kidul. Selanjutnya adalah penyampaian review dari kelompok 4. Selanjutnya, penyampaian review kelompok 4 untuk kelompok 5. Yang pertama, yaitu bab pertama, mengenai latar belakang naskah akademik perangkat desa di Sleman. Mereka menjelaskan bahwa perangkat desa adalah sekelompok orang yang ditugaskan untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa di Kabupaten Sleman. Perangkat desa berperan dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Sleman yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
pemerataan pembangunan, pengembangan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya. Berkaitan dengan identifikasi masalah mereka, mencapai dua kesepakatan mengenai adanya dua pertanyaan, yaitu apakah pendataan penduduk di desa atau kelurahan catur tunggal sudah dilakukan secara maksimal? Yang kedua, apakah lembaga yang dibentuk pemerintah desa atau kelurahan catur tunggal aktif dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat? Dalam tujuan penyusunan naskah akademik ini ada dua tujuan. Yang pertama, merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam menjelaskan pendataan penduduk di desa kelurahan catur tunggal, serta memperkuat kedudukan, potensi, tugas, dan fungsi lembaga kemasyarakatan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan peraturan desa kelurahan catur tunggal, merumuskan sasaran yang diwujudkan dalam ruang lingkup pengaturan jangkauan dan arah rancangan peraturan desa kelurahan catur tunggal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, sedangkan untuk kegunaannya yaitu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan desa atau kelurahan catur tunggal. Penyusunan naskah akademik ini tentunya tidak lepas dari penggunaan metode. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah metode penelitian hukum dan sosial budaya masyarakat desa atau kelurahan catur tunggal. Dan untuk penelitiannya digunakan metode penelitian sosiologis. Kedua, kajian teoritis menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama disebut sentralisasi, di mana segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, di mana urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada daerah. Otonomi daerah tidak bermakna kebebasan atau kemerdekaan daerah, maka pemberian dan pelimpahan kewenangan kepada daerah disertai adanya pengawasan dari pemerintah pusat. Peraturan desa merupakan sebuah perangkat aturan yang diatur oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa, dan dirancangkan dari aspirasi masyarakat melalui badan legislatif desa, yaitu badan permusyawaratan desa. Ada tiga jenis peraturan di desa, yaitu yang pertama, peraturan desa atau perdes, yaitu peraturan desa berisi materi-materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan bersama kepala desa berisi materi-materi bersama desa. Yang ketiga, peraturan kepala desa berisi materi-materi pelaksanaan peraturan desa. Peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kajian terhadap asas atau prinsip penyusunan perda tentang desa atau kelurahan catur tunggal dalam membentuk peraturan daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Selanjutnya dilanjutkan teman-teman. Kejelasan rumusan dan keterbukaan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengatoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, ketertiban, dan kepastian hukum. Kajian terhadap implikasi penerapan Perda Desa atau Kelurahan Catur Tunggal. Yang pertama, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dekonstruksi dan tugas pembantuan diatur dengan peraturan daerah. Yang ketiga, peraturan daerah Kabupaten Catur Tunggal
Nomor 10 tahun 2020 tentang pamong kalurahan mengatur bahwa pamong kalurahan merupakan unsur penyelenggara pemerintah kalurahan sehingga perlu diatur keberadaan dan tata cara pengisiannya. Yang keempat, Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang perangkat desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru. Bab 3 terkait dengan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dalam naskah akademik ini dicantumkan beberapa peraturan baik secara vertikal maupun secara horizontal, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, yang keempat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keenam ada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang ketujuh ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedelapan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Kesembilan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang perangkat desa. Yang kesepuluh ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang perangkat desa. Di sini pun ada bab 4 yaitu mengenai landasan filosofis mereka menjabarkan bahwa desa-desa di Sleman masih mempertahankan struktur sosial yang kuat dan nilai-nilai gotong royong. Masyarakat desa biasanya hidup dalam kebersamaan dan membentuk struktur komunal yang erat. Rumah-rumah penduduk mungkin terletak dekat atau sama lain. Dengan tempat-tempat umum seperti lapangan desa, balai desa, atau tempat ibadah menjadi pusat kegiatan sosial. Sleman terletak di wilayah Yogyakarta yang kaya akan budaya Jawa. Desa-desa di Sleman mungkin mempertahankan warisan budaya Jawa dalam arsitektur, seni, dan tradisi. Rumah-rumah tradisional Jawa yang terbuat dari kayu atau bambu dengan atap bercorak joglo atau limasan mungkin masih dapat ditemukan di beberapa desa. Beberapa desa di Sleman mungkin berkembang menjadi pusat-pusat desa dengan infrastruktur yang lebih maju. Pusat-pusat desa ini biasanya memiliki akses ke fasilitas seperti pasar tradisional, kantor pemerintahan, pusat kesehatan, atau sekolah. Di sekitar pusat desa, kita mungkin melihat perkembangan bangunan yang lebih modern dan aktivitas perekonomian yang lebih maju. Terkait landasan sosiologis, mereka mengungkapkan bahwa proses penyusunan rancangan peraturan daerah wajib memberikan keikutsertaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Upaya pembentukan suatu peraturan daerah secara komprehensif paling tidak harus memperhatikan 3 dimensi utama, yaitu masa lalu yang Terkait dengan eksistensi daerah itu masa kini yaitu kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya dan dengan memandang ke masa depan dengan cita-cita selain SDM yang berkualitas. Proses pembentukan perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan harus didukung oleh pedoman yang mudah dipahami dan mutlak bersifat komprehensif. Mengenai landasan yuridis, mereka menjabarkan pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah mengenai proses pembentukan peraturan daerah. Bab 5 untuk menjamin pembentukan peraturan daerah yang berkualitas sesuai prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat perlu disusun dalam suatu program pembentukan peraturan daerah.
arah dan jangkauan peraturan yang diperlukan dalam peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah Properda meliputi 1. Aturan yang mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan perangkat desa. 2. Ketentuan tentang penyusunan peraturan perangkat desa. 3. Tata cara penyusunan usulan perangkat desa. 4. Mengatur tentang pembahasan perangkat desa. 5. Pengelolaan perangkat desa. Ruang lingkup materi yang berisi 1. Ketentuan umum. 2. Maksud dan tujuan. 3. Materi yang akan diatur. A. Suatu penyusunan Raperdes. B. Tata cara penyusunan Raperdes usulan. C. Tata cara penyusunan Propem Perda inisiasi DPRD. Bab 6. Secara teori peraturan desa sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Harus lahir dari suatu Raperdes yang disusun secara terencana, terpadu, sistematis, dan terkoordinasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pembentukan Perdes sebagai realisasi pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembatuan. Keberadaan Perdes tentang tata cara penyusunan Raperdes adalah sangat penting atau mendesak sebagai instruksi perencanaan Raperdes Desa Catur Tunggal Kabupaten Sleman yang disusun secara terencana, terpadu, sistematis, dan terkoordinasi. Hal yang perlu diperbaiki pada bab 1, latar belakang, perlu penjelasan lebih rinci tentang permasalahan spesifik yang dihadapi perangkat desa di Kabupaten Sleman. Pada bab 2, kajian teoritis dan empiris, perlu memperjelas hubungan antara teori dan praktik empiris serta memberikan lebih banyak contoh konkret dari Kabupaten Sleman. Pada bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan perlu lebih mendalam, termasuk dampak dari peraturan tersebut terhadap perangkat desa. Pada bab 4, rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah perlu dilengkapi dengan justifikasi yang kuat dan contoh-contoh kasus yang relevan. Pada bab 5 atau penutup, rekomendasi perlu lebih spesifik dan applicable untuk memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah. Dengan perbaikan-perbaikan ini, naskah akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam pengembangan kebijakan perangkat desa di Kabupaten Sleman. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi ringkasan naskah akademik Badan Usaha Milik Desa Kelurahan Gunung Kidul serta review dari kelompok kami untuk kelompok 5. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.